Halo guys, kembali lagi di 7 April. Kali ini kita akan membahas tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like video ini jika kalian suka. Thank you. Mari kita mulai videonya. Ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Indonesia kembali berduka. Kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Saat itu kapal selam ini membawa 53 orang awak yang terdiri dari 49 anak buah kapal atau ABK, seorang komandan satuan dan 3 orang personel senjata. Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada hari Sabtu 24 April 2021 oleh TNI Angkatan Laut setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Berdasarkan keterangan Panglima TNI Marsikal Hadi Jajanto, KRI Nanggala 402 diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari utara Pulau Bali, sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Sebelum kita masuk lebih jauh ke kronologinya, alangkah baiknya kita ketahui profil dan sejarah dari KRI Nanggala 402 terlebih dahulu. KRI Nanggala 402 adalah salah satu kapal selam yang resmi menjadi bagian dari alat utama sistem pertahanan atau Alutsista Indonesia pada tahun 1981. Kapal tersebut dibuat di Hawortswerk di kota Kiel, Jerman pada tahun 1977 dan diterima TNI Angkatan Laut 4 tahun kemudian. Kapal ini memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Nama Nanggala pun disematkan pada kapal ini. Lantas, apa itu Nanggala? Rupanya Nanggala yang dijadikan sebagai nama kapal selam Republik Indonesia itu diambil dari nama senjata sakti dalam dunia perwayangan. Senjata tersebut milik Prabu Baladewa yang muncul dalam kisah Mahabharata. Dalam perwayangan Jawa, Baladewa adalah putra Prabu Basudewa sekaligus saudara Prabu Kresna. Dan sedikit info tambahan buat kalian yang bingung dengan apa itu KRI. KRI merupakan kode nama yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI ini. Kapal KRI Nanggala 402 diketahui dapat melaju dengan kecepatan lebih kurang 25 knot atau sekitar 46,3 km per jam. Hal itu dikarenakan kapal selam ini mengandalkan mesin diesel elektrik. KRI Nanggala 402 juga telah dilengkapi oleh sonar teknologi terkini dengan persenjataan mutakhir diantaranya torpedo dan persenjataan lain. Sebelumnya kapal ini juga sempat menjalani perawatan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering di Korea Selatan pada tahun 2009 sampai 2012. Sebagai armada latihan TNI Angkatan Laut, ternyata kapal ini juga memiliki julukan sebagai monster bawah laut. Julukan ini bermula saat latihan operasi laut gabungan pada 8 April sampai 2 Mei 2004. Saat itu KRI Nanggala 402 menunjukkan kemampuannya dengan menembakkan torpedo. Kala itu, KRI Nanggala 402 berhasil menenggelamkan KRI Rakata yang dijadikan sebagai sasaran tembak dalam latihan. Diketahui juga, KRI Nanggala 402 aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan, hukum, dan keamanan di laut. Baiklah, setelah kita sedikit mengetahui rekam jejak dari KRI Nanggala 402, maka langsung saja kita masuk ke kronologinya. Dalam jumpa pers yang digelar pada Kamis 22 April 2021, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi hilangnya KRI Nanggala 402.
Saat itu, kapal selam KRI Nanggala 402 tengah mengikuti latihan penembakan rudal C-802 dan torpedo kepala perang dengan sasarannya adalah salah satu dari kapal KRI. Ini merupakan bagian dari pembinaan, kemampuan, dan kekuatan TNI Angkatan Laut, kata Yudo saat jumpa pers yang disiarkan di salah satu stasiun TV swasta. Dan berikut detik-detik saat kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali Utara, berdasarkan keterangan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono. Pukul 2.30, dilaksanakan isyarat terbit atau mulai latihan. Pukul 3.00, kapal selam KRI Nanggala 402 meminta izin untuk menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, sekaligus persiapan untuk menembak torpedo. Sesuai prosedur, kapal selam akan didampingi oleh Sea Rider penjejak dalam setiap penembakan. Pukul 3.00 sampai 3.30, Sea Rider masih dapat melihat geladak, haluan, serta conning tower kapal selam KRI Nanggala 402 dalam jarak 50 meter. Pukul 3.00, KRI lain yang ikut dalam latihan ini menempati posisi masing-masing untuk persiapan peluncuran torpedo. Pukul 3.46, Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal kapal selam KRI Nanggala 402. Perlahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Jadi, untuk menembakkan torpedo, KRI Nanggala harus menyelam, ujar Laksamana Yudo. Pukul 3.46 sampai 4.46. Selama waktu ini, tim terus-menerus memanggil kapal selam KRI Nanggala 402, tapi tidak ada respon. Seharusnya periskop kapal selam KRI Nanggala 402 masih terlihat saat mereka menyelam. Namun saat itu, KRI Nanggala 402 langsung tenggelam, dan pada saat itu juga komunikasi langsung tidak bisa terjalin. Seharusnya kapal meminta otorisasi saat akan melakukan penembakan, tapi begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil sudah tidak ada respon, ujar Laksamana Yudo. Pukul 4.17, helikopter diterbangkan untuk melakukan pengamatan visual. Sayang hasilnya masih nihil. Pukul 5.15. Pada jam ini KRI Nanggala 402 dijadwalkan sudah harus timbul. Namun pada waktu yang telah ditentukan, kapal selam tak kunjung timbul atau muncul di permukaan. Pukul 5.15. Pihak TNI Angkatan Laut segera melaksanakan sejumlah prosedur dan operasi jika kapal selam hilang atau mengalami masalah. Pukul 6.46. Akhirnya TNI Angkatan Laut memberlakukan isyarat submerge. 3 jam setelah KRI Nanggala 402 hilang kontak, seluruh unsur pun dikerahkan untuk mencari KRI Nanggala 402 dan latihan ditunda. Kapal selam KRI Nanggala 402 diduga sempat mengalami blackout atau mati listrik sebelum hilang kontak di perairan utara Bali. Dugaan itu berdasarkan hasil analisa sementara yang disampaikan oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal pada Rabu malam. Kemungkinan saat menyelam statis, telah terjadi blackout sehingga kapal tidak terkendali dan tidak dapat dilaksanakannya prosedur kedaruratan. Sehingga kapal jatuh pada kedalaman 600 sampai 700 meter. Dalam upaya pencarian kapal melalui pemantauan udara menggunakan helikopter, ditemukan adanya tumpuan minyak di sekitar area hilangnya KRI Nanggala 402. Tumpahan minyak itu kemungkinan muncul karena kerusakan tangki BBM akibat tekanan air laut. Selanjutnya, TNI Angkatan Laut langsung melakukan pencarian dengan mengerahkan 3 buah KRI untuk melakukan pencarian dengan menggunakan sonar aktif di sekitar lokasi hilangnya KRI Nanggala 402. Namun hasilnya nihil. Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi 3 negara sahabat, yakni India, Singapura, dan Australia, siap membantu pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Setelah dilakukannya pencarian selama 3 hari, pada akhirnya kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam di perairan utara Bali pada kedalaman 850 meter. Namun demikian, keberadaan pasti kapal selam tersebut masih belum diketahui. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Adapun barang yang ditemukan itu antara lain peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelumas periskop kapal selam.
Dengan adanya bukti otentik tersebut, status submiss atau kapal selam hilang ditingkatkan menjadi subsang atau kapal selam tenggelam. Untuk melakukan upaya evakuasi, terdapat dua skenario yang telah disiapkan. Pertama, dengan metode diembus, yaitu memasukkan selang pada pipa yang terdapat pada kapal selam untuk kemudian diangkat naik. Adapun cara kedua yaitu dengan menggunakan robot. Teknologi itu saat ini dimiliki oleh Singapura yang diberi nama MV Swift Rescue. Kondisi 53 orang prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di dalam KRL Nanggala 402 tak dapat dipastikan meski kapal selam itu dinyatakan tenggelam. Tim pencari kapal selam yang semula dilaporkan hilang itu belum menemukan petunjuk tentang nasib para korban hingga hari keempat pencarian. Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk musibah tersebut, dan semoga kejadian ini tidak dapat terulang lagi di kemudian hari. Oke guys, itulah beberapa informasi yang bisa kita jelaskan mengenai tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tidak lupa kita ingatkan untuk kalian tuliskan pendapat kalian tentang video barusan, serta share video ini dan tunggu video menarik lainnya dari 7 April. Bye!